Beliau ini adalah orang yang mengumpulkan semua anggota D&D Magelang di PT satu persatu. Gila. D&D itu gamenya orang-orang salah. D&D itu ada tempat berkumpulnya orang-orang dengan imajinasi tinggi. Asik. Dan itu sebutannya adalah nerd. Nggak salah itu tadi. Pernyataan pertama. Ora kepenak terus, nang jaket sih. Kira kita break. Kaos wae. Kira apa yang dijan nggih? Pokoknya manuk ya oleh. Kabelnya anggar ora ketekuk wae aman. Coba duduk dulu, apakah sudah pas? Harusnya sudah pas. Selamat datang di Poka Podcast Ketua. Ayai. Dan kali ini kita bersama Halo guys, nama aku Danang Wicaksono. Panggil aja Danwix atau Danang. Danang sebagai Wakil ketua ya. Soalnya ketuanya belum bisa datang. dan beliau ini selain menjadi wakil ketua dalam periode percobaan 3 bulan ini, beliau juga adalah salah satu dari founder D&D Magelang. Jadi sebelum ke pertanyaan yang jerimet-jerimet, boleh ceritakan dulu nggak? Bagaimana D&D Magelang ini bisa berdiri sampai-sampai kok bisa jadi wakil ketua? Dulu pertama ikut D&D itu di D&D Morse ya. Datang Mbak Dea, masuk dia ke Morse, ikut join. Terus setelah itu Mas Aru. Ya. Mbak Dea itu WA saya kontak secara pribadi. Sama kan? Okay. Dia menginginkan punya proyek untuk membangun D&D di Magelang. Kan selama ini di Magelang belum ada kan? Belum ada D&D, masih jauh di Semarang, di Yes. luar Magelang semua kan. Tapi banyak banget yang tertarik karena Raditya Dika bikin konten D&D. Ada juga yang mungkin cuma kesukaan dari mereka, hobi seperti suka anime atau apa kan, suka cerita RPG juga kan ada. Terus dibangun dari kesukaan itu tadi, bagaimana kok bisa orang-orang ini kok bisa ngumpul dan jadi komunitas ini nih siapa itu? Itu bukan Mbak Dea sih kayaknya sih. Pertama semua ini dari salah satu grup komunitas cosplay. Enggak, bukan. Itu semua tuh di PC, Mas. Sama jenengan. Ya, satu persatu. Ya, salah dari satunya DM, dari saya. Discord, Instagram, dan lain-lain ya. Jadi beliau ini adalah orang yang mengumpulkan semua anggota D&D Magelang di PC satu persatu. Gila. Ini Ya, penyakit D&D gila. Terlalu D&D lovers. Oke. Terlalu D&D lovers. Sindrom D&D. Dan setelah itu terbentuklah di tanggal berapa? Wakil ketua kalau nggak tahu tanggalnya parah. Tanggal 9 bulan 9 2025. Asik! Oke, valid. Wakil ketua yang valid. Oke, karena Anda hafal, jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kok bisa Anda sampai jadi wakil ketua? Sebenarnya saya itu ya keinginan nggak ada niat jadi wakil ketua. Cuma ya berhubung mandat sudah diberikan kepada saya, udah saya lakukan apa yang saya bisa. Berhubung ini juga lagi masa uji coba, merekrut juga termasuk salah satu tugas saya, mengatur semua, mendisiplinkan lah ibaratnya. Karena beliau yang meceni satu-satu, jadi vote beliau ini cukup besar waktu pemilihan ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Danang. Anjay. Oke, sebagai wakil ketua, apa sih yang mau dilakukan selama menjabat 3 bulan ini? Pengenalan ke publik dulu, mungkin bisa ikut event atau bisa untuk mengenalkan D&D lebih jelas ke publik. D&D itu apa sih? Banyak kan yang penasaran itu D&D itu gamenya orang-orang nerd. Itu salah. D&D itu ada tempat berkumpulnya orang-orang dengan imajinasi tinggi. Asik. Dan itu sebutannya adalah nerd. Nggak salah itu tadi. Pernyataan pertama. Ya, jadi imajinasinya tinggi dan mereka menyalurkan peran karakter mereka ke sebuah permainan dan itu sangat bermanfaat sih buat hidup mereka. Soalnya itu bisa melatih 1, solidaritas, 2, melatih kekompakan tim, melatih presentasi di teman di apa? Public speaking. Di public speaking. Iya. Menambah sosial, jadi nggak terlalu introvert juga. Dan ya masih banyak lagi. Oke, berarti D&D itu walaupun kegiatan orang nerd, tapi manfaatnya banyak juga ya. Ternyata saya banyak. malah baru kepikiran juga loh. Kalau itu tadi kan memperkenalkan D&D dulu kan, menyebarluaskan selama 3 bulan ini. Kalau pandangan dan keinginan D&D Magelang di tahun 2027? Ya, D&D Magelang di 2027 semoga bisa lebih besar. Sebagai komunitas kecil kita bisa meraih seperti kakak-kakak kita yang senior-senior kita seperti D&D Jakarta. Bisa menggait artis-artis untuk bermain juga. Iya. Aku punya satu artis favorit yang pengen tak ajakin main D&D. Namanya sama, Mas. Danang.
Danang Giri Sadewa ya. Waduh. Ya, Bang kalau- Giri? Ya, Bang Danang Giri Sadewa sesama Danang loh. Oke? Oke. Oke, itu tadi harapannya ya. Ini harapannya cukup besar nih. Nggak Besar kayak banget. ketua tavern tadi yang cukup pesimis. Pesimis ya. Pengennya kayak, oh yang penting masih berdiri aja tuh sudah syukur katanya itu kalau ketua tavernnya kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Pandangan orang-orang di sekitar sampean ketika sampean main D&D atau sampean itu memperkenalkan D&D ke mereka tuh, pandangan mereka tuh gimana sih? Ya menurut orang-orang sih mungkin orang awam masih bingung ya. Soalnya kan jarang ada perumahan kok pada ngomong sendiri, kok pada cuma cerita-cerita kok bisa pada seneng-seneng seru gitu ya. Sebenarnya itu agak sulit dicerna. Tapi kalau untuk anak-anak yang sudah tahu apa itu game RPG, mereka tuh sangat, wah ini gamenya kok asik sih ya. Bisa untuk inspirasi kita, walaupun kita biasanya cuma main di platform seperti PS, PlayStation atau internet atau di PC. Nah ini kan bisa real life. Momen dimana keseruan itu dapat di feel banget. Oh iya, Dapat masuk ke feel banget. masuk ke hati Iya, banget betul. ya. Lebih Oke, menjiwai. oke. Ya, semoga konten ini nih menyadarkan orang-orang kalau D&D itu seseru itu. Ya, terima kasih sudah mendatangi podcast Sama-sama. Poka ini, podcast ketua ini. Ya, siap. Dan nanti setiap ada pergantian jabatan akan bertemu lagi dengan Edo Gawaranpu. Oke, baik. Semoga bisa sampai ke periode 2 ya, setelah masa trial. Oke, harapan besar untuk Mas Mohon Danang. Oke, jangan dibeli dan lagi. sampai jumpa lagi di konten Poka Podcast Ketua selanjutnya. See ya next time. Oke, wes cut yo, Incun.